Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, sekarang bersama saya sebagai yang bernama Anggara Pastia. Saya perkenalkan ulang. Saya berkuliah di Universitas Islam 45 Bekasi. Di sini saya menjalankan program KKN kuliah kerja nyata secara online karena adanya pandemi virus COVID-19. Yang pertama, tema KKN saya yang akan saya bahas sekarang adalah tentang pentingnya penerapan protokol pada masa pandemi ini. Yang pertama itu adalah masker, yang kedua ada hand sanitizer, dan juga yang ketiga jaga jarak. Nah, saya akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah masker. Penggunaan masker sendiri itu sangat penting bagi kita untuk ikhtiar paling minimnya. Jadi terutama ketika kita berpergian, kemanapun kita berpergian selain di rumah, kita harus menggunakan masker sebagai ikhtiar kita untuk menghindari yang namanya bencana penyakit ini. Nah, ada dua tipe masker yang harus dipakai. Yang pertama ada disposable. Ini masker atau masker medis. Cara pemakaiannya, sentuh talinya ya, jangan bagian tengah maskernya, bagian tengah maskernya. Nah, kemudian pasang, kaitkan ke dalam telinga. Dan untuk melepasnya sendiri, jangan sentuh juga bagian tengahnya, tapi harus bagian talinya. Dan jangan menaruh masker di dagu, lebih baik lepas seutuhnya, pegang talinya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang namanya masker kain. Masker kain ini lebih ekonomis karena bisa dicuci dan bisa digunakan berkali-kali. Cara pemakaiannya sama, intinya kita harus memegang talinya, jangan bagian tengahnya terutama karena bisa terpapar virus juga. Nah, untuk pelepasannya juga sama. Lebih baik kita lepas langsung dari talinya. Lalu, ada beberapa masker kain yang tidak boleh dipakai karena tipisnya, kan minimal masker itu terdapat 2 lapis. Nah, yang tidak dianjurkan untuk memakai yang pertama adalah scuba. Yang 1 lapis itu potongan kain 1 lapis. Yang kedua buff atau masker motor, dan yang ketiga masker bolong. Itu sama saja tidak memakai masker kalau masker bolong. Itu yang pertama ada masker. Yang kedua, penggunaan hand sanitizer. Nah, penggunaan hand sanitizer ini digunakan sebelum dan sesudah kita menyentuh apapun, terutama ketika kita di luar rumah. Sebaiknya kita bawa semua kita bawa hand sanitizer yang kecil ukuran ini untuk berjaga-jaga ketika kita keluar rumah. Karena di luar manapun tidak semuanya menyediakan hand sanitizer. Lalu yang ketiga adalah untuk menjaga jarak. Menjaga jarak ini jika memungkinkan jagalah jarak, dan juga janganlah bersentuhan langsung, berjabat tangan sebagai ikhtiar kita, apalagi yang bukan muhrim ya, sudah dianjurkan. Nah, itu 3 hal yang harus kita lakukan sebagai penerapan protokol kita dan antisipasi kita untuk tidak terkena bencana penyakit ini.
Dan di sini saya juga akan memaparkan gejala-gejala ketika mungkin itu adalah gejala terpapar dengan virus COVID-19 atau virus corona. Yang pertama itu demam, lalu batuk-batuk kering, dan juga sampai kelelahan. Itu sih gejala yang paling umum. Lalu ada sedikit gejala yang tidak umum seperti rasa nyeri di tenggorokan, diare, terus sakit kepala, hilang indera penciuman atau perasa, dan kulit ada ruam pada kulit dan jari. Kalau untuk gejala seriusnya sangat terlihat yaitu ketika sesak napas atau sulit bernapas, nyeri di dada, dan hilangnya kemampuan bicara atau bergerak atau seperti setengah lumpuh. Itu ciri-ciri gejala-gejala terkena COVID-19. Saya akan memaparkan tentang gimana sih ketika kita setelah ada kasus COVID-19 di sekitar kita, apa yang harus kita lakukan. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, tetap menerapkan protokol kesehatan. Yang ketiga, lapor kepada aparatur setempat. Yang pasti untuk memastikan itu benar atau tidaknya, kita harus tes swab apakah kita benar positif atau negatif. Dan tindakan selanjutnya adalah kita isolasi mandiri di rumah atau di tempat isolasi yang telah disediakan oleh pemerintah. Jika orang terdekat kita terkena, itu pun yang harus dilakukan olehnya. Hanya tugas kita untuk memberitahu bahwa apa langkah-langkah yang harus dilakukan ketika itu benar bahwa dia terkena oleh virus COVID-19. Itu yang saya dapat sampaikan mengenai segala seputar COVID-19 dan juga penerapan protokol kesehatannya. Ingat, pakai masker, jangan lupa mencuci tangan dengan hand sanitizer ataupun dengan sabun, dan menjaga jarak. Menjaga jarak ini 1 meter per 2 meter jika memungkinkan, dan jika itu di lingkungan luar yang tidak kita ketahui. Ketika di lingkungan yang kita ketahui dan sudah akrab, bisa diminimalisir. Saya akan menjelaskan tentang cara mencuci tangan yang baik dan benar. Ini adalah cita banar ya, cara mencuci tangan yang baik dan benar. Yang pertama, siram tangan dengan air biasa, lalu ambil sabun secukupnya. Kemudian pertama adalah di tangan, depan tangan terlebih dahulu ya. Nah, selanjutnya bagian jari-jari sela-sela. Ini yang kedua, sela-sela. Dan terus punggung, sela-sela punggung. Yang ketiga. Nah, selanjutnya adalah sela-sela jari dalam. Yang keempat. Yang kelima, bagian tengahnya masing-masing. Yang keenam adalah bagian jempol masing-masing. Dan yang terakhir adalah pergelangan tangan masing-masing. Sudah selesai, baru bilas sampai bersih. Ya, begitu aja untuk Cita Banar. Terima kasih.